Apa kabar anak-anak semua? Tentu kabarnya baik-baik, sehat walafiat. Walaupun kita belajar daring, Ibu harap tidak mengurangi semangat belajar anak-anak semua di rumah. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Di dalam mengidentifikasi unsur-unsur teks berita ada dua pokok bahasan yang akan Ibu bahas. Yang pertama, pengertian berita. Yang kedua, unsur-unsur berita. Pengertian berita. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pengertian berita, Ibu tanya, anak-anak pernah ada nonton TV mengenai berita? Ibu pernah ada baca di koran tentang berita? Apa yang dilihat, apa isi berita tersebut? Yang diberitakan itu ada tentang peristiwa atau tentang kejadian. Jadi pengertian berita itu adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekeliling kita, baik di sekitar kita maupun di luar tempat tinggal kita ataupun di dunia. Mengerti anak-anak? Ibu lanjutkan, materi yang kedua adalah unsur-unsur berita. Di dalam unsur-unsur berita terdiri dari 5W, 1H. 5W 1H, yang pertama itu ada what, apa. Apa itu di situ menjelaskan apa peristiwa yang terjadi di dalam berita tersebut. Kemudian unsur kedua itu siapa. Siapa itu orang yang terlibat di dalam berita, atau orang yang kena musibah, atau orang yang mengalami peristiwa, atau orang yang mengalami kejadian-kejadian. Unsur ketiga itu when, kapan. Di dalam berita itu selalu disebutkan waktunya. Kapan terjadi peristiwa itu? Kapan terjadinya musibah itu atau kejadian-kejadian itu? Unsur keempat adalah where atau di mana. Di dalam berita selalu juga ditempatkan lokasi kejadian. Di mana lokasi kejadian tersebut, di mana peristiwa itu terjadi atau tempat kejadiannya. Unsur kelima, why, mengapa. Di dalam berita itu harus ada penyebabnya. Apa sebabnya? Mengapa terjadi suatu peristiwa? Mengapa terjadi suatu bencana? Mengapa itu adalah penyebab-penyebab terjadinya suatu peristiwa. Unsur keenam adalah how, bagaimana. Di dalam berita kalau sudah ada sebabnya pasti ada proses kejadiannya itu. Jadi berita itu dikatakan lengkap apabila mengandung unsur 5W 1H. Ada peristiwanya, ada korbannya, ada waktunya, ada tempatnya, kemudian ada penyebabnya, kemudian ada proses kejadiannya. Baiklah anak-anak, supaya anak-anak lebih jelas apa itu unsur-unsur berita. Di sini ada contoh berita yang Ibu perlihatkan ke anak-anak, yang Ibu tayangkan ke anak-anak. Di sini tentang berita banjir di Sungai Ciliwung. Kalau kita mengidentifikasi berita, kita harus memahami beritanya terlebih dahulu. Kita harus baca beritanya dulu secara keseluruhan, baru kita bisa menentukan unsur-unsurnya. Yang pertama kita tentukan adalah unsur pertama itu what atau apa. Apa itu berarti menyebutkan peristiwa. Di dalam berita ini peristiwanya adalah banjir bandang. Terjadinya banjir bandang. Kemudian unsur kedua itu siapa, ya. Siapa itu berarti orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Di sini di dalam berita ini yang terlibat di dalam peristiwa tersebut itu adalah warga sekitar 137 kepala keluarga.
ya, itu yang siapanya. Yang kena musibahnya adalah sekitar 37 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kemudian di mana? Di mana itu berarti tempatnya, di mana lokasinya? Lokasinya itu di sekitar Sungai Ciliwung. Kapan? Kapan itu menunjukkan waktu. Kapan terjadi musibah tersebut? Terjadinya musibah tersebut itu sekitar jam 19 WIB hingga pagi jam 9, ya. Kemudian sudah ada waktunya. Mengapa? Mengapa sampai terjadi banjir? Karena warga sekitar tempat tinggal atau warga yang tinggal di sekitar Sungai Ciliwung itu selalu membuang sampah di sungai. Akhirnya sungainya tersumbat, maka terjadilah suatu banjir. Kemudian unsur yang terakhir itu bagaimana? Kenapa sampai terjadi? Bagaimana terjadinya banjir? Banjir itu terjadi karena derasnya curah hujan, ya. Hujan itu turunnya saking deras sehingga sungai itu tersumbat, maka terjadilah suatu banjir. Anak-anak, berita itu dikatakan lengkap apabila mempunyai unsur 5W1H. Menyebutkan peristiwanya, menyebutkan tempatnya, menyebutkan siapanya, menyebutkan mengapanya, kemudian bagaimananya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.